Halo bung-bung semua, bukan main. Kini kita sudah sampai pada episode ke-49 series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Tentu meski sudah sampai pada episode ke-49, pasti ada bung-bung yang baru bergabung atau pertama kali menyaksikan konten ini. Kami ucapkan selamat datang. Bung-bung, ini adalah konten yang berisi pembacaan transkrip Mahkamah Militer Luar Biasa yang dimuat di buku G30S di hadapan Mahmilub. Series kali ini terdakwanya adalah bekas Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Pusat Intelijens atau BPI, dan masih banyak lagi jabatannya. Orang ini adalah Dr. Subandrio. Buku G30S di hadapan Mahmilub ini dibuat merujuk dari hasil transkrip tape atau rekaman persidangan. Kita ketahui persidangan Dr. Subandrio saat itu juga disiarkan oleh RRI. Bung-bung, episode ini masih berisi keterangan Kartono Kadri. Kartono Kadri adalah Kepala Bagian 2 Badan Pusat Intelijens atau BPI, anak buah dari Dr. Subandrio di BPI. Orang ini terkenal sebagai Intel BPI dan mengaku banyak memberikan laporan-laporan ke Subandrio di seputar perkara G30S PKI. Baiklah bung-bung, seperti biasa, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi bung-bung juga harus dan penting untuk menelaah versi-versi lainnya. Bung-bung, kami juga memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang dan cukup sering kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam pengucapan saat membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi, dan logat dari pembacaan ini tidak sama persis dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Melanjutkan pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi Kartono Kadri. Sekarang yang mengenai ke timur, saya ingin mendapatkan penjelasan dari saudara Kartono Kadri. Dasar saudara untuk saudara bisa memberi penilaian pada pidato Dr. Subandrio bahwa pidato-pidato tersebut bersifatkan agitatif. Pidato-pidato itu tidak semuanya bersifat agitatif. Ada beberapa yang kami nilai sebagai suatu yang agitatif dari apa namanya, menarik masanya ke arah suatu suasana yang sebagaimana semangat massa dan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa menarik massa, membangkitkan semangat itu. Dari itu lantas kemudian ada respon yang bersemangat pula dari pihak massa itu. Maka kami nilai sebagai sesuatu yang agitatif. Ini pada setiap pidato yang dilakukan oleh tertuduh, pada rapat-rapat umum, rapat-rapat raksasa, dan di dalam pertemuan gitu, dus yang terbuka sifatnya. Kemudian mengenai turba pada waktu ke barat, saudara pernah mengatakan bahwa tertuduh, dalam hal ini Dr. Subandrio, di dalam salah satu rapatnya di Bengkulu atau di Padang, menyampaikan atau mengatakan bahwa perang saudara di Amerika Serikat memperkuat pertumbuhan bangsa AS. Masih ingatkah saudara? Di dalam rapat apa tertuduh menyampaikan kata itu? Dus, kalau tidak salah itu pada waktu rapat di Padang.
Dus itu di dalam rangka suatu nation building dan character building. Dus ini daripada pidato itu seluruhnya adalah persoalan nation building dan character building, yang mana kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dalam rangka nation building dan character building, ini kita ingin menguatkan bangsa. Saya mau tanya, apakah atau bagaimanakah situasi pada waktu itu, pada waktu kata-kata itu diucapkan? Apakah memang ada tendensi-tendensi fun, peruncingan, keadaan antara kita, sehingga kita sebagai contoh diambilkan JUIS malah perang saudara? Itu contoh itu diambil mengapa? Saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui apakah situasi pada waktu itu sudah sedemikian sehingga contoh itu tepat untuk diterapkan pada keadaan. Ketika ada di Padang, waktu itu tidak ada persoalan-persoalan yang kita nilai. Tidak perlu situasi setempat, saya maksudkan situasi algemen. Algemen pada waktu itu, waktu kita meninggalkan Jakarta dan sebagainya, itu juga persoalan-persoalan dianggap biasa waktu itu. Dianggap biasa. Ondeng, laporan-laporan mengenai kegiatan PKI? Mungkin demikian. Karena diucapkan ini setelah memperoleh laporan-laporan dari saudara mengenai kegiatan PKI. Ya, sebelumnya sudah memperoleh. Baik, benarkah saudara pada waktu sampai di Pangkalan Berandan mendengar baru adanya gerakan 30 September di Jakarta? Saya tidak mendengar. Tidak mendengar? Di mana saudara mendengarnya itu? Dus, saya mengetahui adanya gerakan 30 September, yaitu di Langsa. Di Langsa? Tidak di Pangkalan Berandan. Di Langsa, yaitu sesudah menyetel radio Malaysia. Sesudah menyetel radio Malaysia, pada waktu di Pangkalan Berandan kemudian ada berita, ini kalau saudara memang tidak mengetahui, saya ceritakan bahwa peristiwa begini. Di Pangkalan Berandan kemudian diputuskan untuk tetap ke Langsa. Apakah pada waktu itu saudara tidak menghadiri rapat antara para anggota rombongan itu? Waktu itu yang masuk ruangan, kalau saya boleh menggambarkan, di Pangkalan Berandan ada suatu ruangan di bagian belakang, di mana waktu itu yang ruangan itu terutama bapak-bapak menteri dan juga anggota-anggota rombongan yang lain, yang kebetulan kami sendiri tidak ikut masuk, sehingga tidak mengetahui apa yang waktu terjadi di dalam ruangan itu. Apa yang terjadi dalam ruangan mungkin pada waktu itu tidak mengetahui, tetapi apakah sesudah itu tetap belum mendengar peristiwa G30S? Tentang G30S belum mendengar bahwa di Jakarta terjadi sesuatu juga belum dengar. Hanya waktu itu kami mendengar dari Operste Burhan Ali bahwasannya di Jakarta terjadi sesuatu, tetapi tidak bisa dijelaskan apa yang terjadi. Dan saudara tidak menanyakan kepada lain-lain anggota, juga kepada kepala rombongan? Tidak. Baik, kemudian sampai di Langsa, saudara mendengar dari siaran radio Malaysia bahwa di Jakarta ada gerakan 30 September. Tanggal berapa itu didengar? Pada waktu itu tanggal 1 Oktober sore hari. Di Langsa. Ya, apa yang dikatakan oleh radio Malaysia? Bahwasannya di Jakarta ada gerakan 30 September. Apakah setelah saudara mendengar radio Malaysia ini juga saudara lapor apa yang saudara dengar? Saya laporkan. Dilaporkan? Kemudian kami juga mohon diri untuk segera kembali ke Medan malam itu juga.
Malam itu juga diizinkan untuk kembali lebih dahulu ke Medan. Tujuannya kembali ke Medan. Tujuannya untuk mencari kontak dengan Jakarta, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Dan kontak itu memang diperoleh dengan Jakarta. Diperoleh dengan Jakarta pada esok paginya, yaitu pada tanggal 2 Oktober. Benarkah bahwa saudara di dalam berita acara yang lalu itu menyatakan bahwa setelah memperoleh hubungan dengan Jakarta kemudian mendapatkan berita dari Mulyadi dari BPI bahwa yang menggerakkan G30S adalah PKI? Benar, disebutkan dengan jelas. Ya, apakah soal ini juga mengenai berita yang diterima dari Mulyadi dilaporkan kepada Kepala BPI? Ingat saya laporkan. Dan ingin untuk sebagai penegas dalam berita acara itu, saudara seingat juga kembali kepada persoalan dokumen Gilchrist, bahwa tersangkut di dalam ini adalah Angkatan Darat. Oleh karena mengatakan istilah army, benar ini pendapat saudara atau penilaian saudara? Memang di situ ada kata-kata army di dalamnya. Dan itu menurut interpretasi saudara tentunya Angkatan Darat. Army itu kalau tidak salah terjemahannya dalam bahasa Indonesia Angkatan Darat. Bukan gerombolan. Ya, kata-kata army begitu tuh. Oleh karena ada interpretasi lain soalnya. Misalnya tertuduh dari our local army friends itu diinterpreter sebagai gerombolan yang ada di Sulawesi. Kwestie van interpretie. Oleh karena itu saya ingin ketegasan apa yang saudara ucapkan di dalam berita acara ini. Itu menurut pendapat kami tidak begitu. Ya, sekian. Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota Letnan Kolonel Sugiri Sarjana Hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap saksi. Tanya jawab sebagaimana tertera di bawah ini. Pernahkah saudara mendapat laporan bahwa pada waktu terbakar itu banyak kertas-kertas yang berhamburan? Betul. Bung, maksud pertanyaan dari tempat yang terbakar itu adalah Kedutaan Besar Inggris. Kita kembali ke pertanyaan Hakim Anggota. Juga di sana terdapat kertas-kertas yang kosong berupa yang formulir. Dus waktu itu kertas-kertas itu tercampur aduk tidak karuan, basah dan setengah terbakar, sehingga kemungkinan adanya formulir-formulir itu memang ada. Tapi kami tidak bisa menentukan apakah ada, apakah tidak. Jadi ada kemungkinan itu jatuh pada tangan orang luar. Ya, karena itu waktu itu juga bersebaran di halaman kedutaan Inggris. Dus kemungkinan itu tetap ada. Dalam rangka laporan mengenai kegiatan PKI, tadi saudara mengatakan bahwa saudara pernah mendapat laporan bahwa PKI akan mengadakan KUP. Apakah yang saudara maksudkan itu yang tanggal 19 September? KUP yang dus ada informasi waktu itu. Ya, PKI akan mengadakan KUP pada tanggal 19 September. Kira-kira itu diterimanya pada tanggal berapa? Ya, beberapa hari sebelumnya. Tanggal 10 itu kira-kira. Ya, antara tanggal 10, 16, 17. Kira-kira begitu. Dalam rangka turba, saudara berapa kali ikut turba? Kalau tidak salah, dalam 3 kali perjalanan. Apakah melihat adanya perubahan cara berpidato daripada terdakwa dalam turba-turba yang 3 kali ini? Saya ini menurut penilaian pribadi dalam hal ini ada peningkatan di dalam cara menarik massa, terutama pada turba yang kedua. Turba yang kedua itu tanggal berapa? Kira-kira pada bagian kedua
dari bulan Agustus. Jadi kira-kira dalam bulan Agustus. Turba yang ke-1, saya persis tidak ingat. Tetapi kemungkinan adalah kuartal pertama mungkin dalam tahun 1965. Di dalam turba yang kedua dan ketiga, sifat pidato terdakwa bersifat agitatif. Antara lain disebut ganyang kabir, dinasti ekonomi supaya rakyat bertindak sendiri, agar jangan tumbuh lagi, dan sebagainya. Ya, yang terakhir, pernahkah BPI melaporkan kegiatan CIA di Indonesia? Di dalam hal ini kegiatan-kegiatan orang-orang Amerika yang mana kegiatan itu tidak yang saya tanya CIA. Dus kegiatan-kegiatan orang-orang Amerika yang melakukan kegiatan-kegiatan intelijen. Jadi apakah itu CIA? Kalau saya mengatakan itu kegiatan CIA, maka mestinya sudah punya bukti bahwa itu CIA. Tetapi yang kami laporkan adalah kegiatan-kegiatan orang Amerika yang melakukan kegiatan-kegiatan intelijen. Jadi tidak disebut CIA? Tidak. Untuk sementara, Hakim Anggota Letnan Kolonel C.K.H. Sugiri, Sarjana Hukum, mengakhiri tanya jawab terhadap saksi Kartono Kadri, Sarjana Hukum. Selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto. Saudara juga pernah melaporkan kepada terdakwa bahwa pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1965 dinilai oleh PKI sebagai pidato pamitan. Itu penilaiannya PKI itu ada keterangannya lebih lanjut atau tidak? Pamitan apa? Pamitan di sini dimaksud adalah bahwasannya isi daripada pidato tersebut hanya merupakan suatu opsomming daripada kejadian-kejadian di tahun-tahun yang sudah-sudah. Dus hingga hanya merupakan suatu resume daripada apa yang telah terjadi waktu yang lalu. Habis PKI mengadakan pula penilaian itu, saudara mendapatkan info tindakan PKI selanjutnya bagaimana? Dalam rangka pidato itu, Pak. Sehabis pidato itu lantas sebagaimana tadi saya kemukakan, informasi selanjutnya adalah soal kristalisasi itu tadi, yang mana tadi sudah kami jelaskan. Antara lain juga masuk info bahwa Presiden tentang sakitnya akan mengakibatkan mati atau lumpuh. Terus Angkatan Darat mau melakukan coup. Itu Cywar oleh PKI. Iya,